Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran IPA di SD kelas rendah. Hakikat IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hakikat pembelajaran IPA dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu kegiatan empirik berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta IPA. Fakta IPA merupakan pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya, air membeku dalam suhu derajat Celcius. Konsep IPA. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya, makhluk hidup dipengaruhi lingkungannya. Prinsip IPA. Prinsip IPA merupakan generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berupa bila observasi baru yang dilakukan sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misalnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara panas pemuaian, artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti yang dapat berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. 2. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Tahapan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahap, diantaranya 1. Observasi pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. 2. Prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola pikir hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. 3. Interpretasi, yaitu
penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh hasil pengamatannya. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen, tahap-tahap penelitian. 5. Mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. 6. Hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. 7. Kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. 3. IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap dan cara berpikir, dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang berusaha untuk mengambil sikap tertentu yang mungkin usaha mencapai hasil yang diharapkan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian ya guys, karena saya sangat membutuhkan subscribe dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi